Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan fisika dasar ya. Di video kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai momentum dan impuls ya. Eh, Oke, momentum itu didefinisikan sebagai perkalian ya. Definisinya secara matematis adalah perkalian antara massa suatu partikel dengan kecepatannya. Jadi, momentum ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Kenapa? Karena bergantung pada kecepatan atau ya kecepatan kan ciri dari benda yang bergerak. Kalau benda bergerak, contohnya ini ada bola baseball gitu ya, yang sedang dilemparkan. Kalau benda sedang bergerak, maka dia pasti memiliki kecepatan. Nah, karena dia memiliki massa juga, maka dikatakan dia memiliki momentum. Jadi, momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. M dikali dengan V ya. Nah, momentum ini dapat juga kita pahami sebagai ukuran kesulitan untuk merubah keadaan gerak benda ya. Jadi benda yang sudah bergerak maksudnya semakin besar momentumnya, semakin sulit kita untuk merubah eh, kecepatannya gitu. Apakah merubah arahnya ataupun merubah besar dari kecepatannya itu gitu. Nah, semakin besar masanya, semakin susah juga untuk kita merubah kecepatan dari benda yang bergerak. Semakin besar kecepatannya juga semakin susah. Jadi M kali V. Nah, perlu diperhatikan bahwa momentum ini termasuk pada besaran vektor ya. Jadi dia memiliki arah ya, selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Nah, arahnya itu momentum itu sama dengan arah kecepatannya. Jadi arah momentum sama dengan arah kecepatan benda. Nah, jika benda itu bergerak pada dua dimensi, maka kita bisa uraikan momentum dari benda, ya karena benda itu adalah apa? Karena momentum itu adalah besaran vektor, maka kita bisa menguraikan momentum benda ini ke dua arah ya, yaitu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi Px sama dengan M kali Vx dan Py sama dengan M kali Vy. Kalau misalkan nanti bendanya bergerak di ruang tiga dimensi, berarti momentumnya bisa juga kita uraikan menjadi tiga dimensi. Jadi Px, Py, dan Pz ya. Nah, itu adalah mengenai momentum. Jadi, momentum besarnya M kali V dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, sekarang kita lihat ya, berdasarkan hukum 2 Newton, kalau kita memiliki benda bermassa M, ya, benda bermassa M, kemudian katakanlah dia awalnya sedang dalam keadaan diam ya. Dia sedang dalam keadaan diam, artinya dia tidak memiliki momentum karena kecepatannya adalah nol, ya kan? Momentum tergantung pada kecepatan M kali V. Kalau V-nya sama dengan nol, berarti momentumnya juga nol. Nah, kemudian benda ini kita beri gaya dorong. Kita beri gaya dorong sebesar F, sehingga dia mulai mengalami percepatan. Nah, percepatan itu sendiri kan artinya ada perubahan kecepatan ya terhadap waktu ya. Nah, percepatan ini perubahan kecepatan terhadap waktu. Artinya, kecepatan bendanya berubah. Yang tadinya nol menjadi tidak nol lagi. Nah, artinya, kalau kecepatannya berubah, momentumnya juga berubah. Nah, artinya, gaya ini menyebabkan perubahan momentum. Ya, berdasarkan hukum 2 Newton, A sama dengan F per M. Kan? Percepatan yang dialami oleh benda itu adalah resultan gayanya dibagi dengan massa. Nah, percepatan kalau kita definisikan percepatan itu kan sebenarnya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya, dv dt. Jadi dv dt itu sama dengan F per M. Nah, kalau kita kali silang, M-nya jadi ke sana ya, jadi F sendirian, kayak kamu suka sendirian. Nah, F sama dengan M dv dt ya. M dv dt, kalau kita masukkan M-nya ke dalam dv dt, jadinya F sama dengan dmv dt. Nah, di mana mv ini kan adalah momentum ya tadi ya, udah disebutkan bahwa P sama dengan M kali V. Jadi M kali V itu adalah P. Jadi F kita bisa tulis sebagai dp dt. Jadi
gaya itu yang diberikan pada sebuah partikel itu adalah sama dengan perubahan momentum dari partikel tersebut terhadap waktu. Nah, ini sebenarnya adalah hukum 2 Newton juga ya. Malah ini adalah bentuk yang lebih umum dari hukum 2 Newton karena bisa diaplikasikan selain pada benda yang kecepatannya berubah, juga pada benda yang masanya berubah ya. Jadi F sama dengan dp dt. Nah, eh, bila diketahui ya kalau gaya dorong yang terhadap benda ini itu adalah berubah terhadap waktu, bila diketahui adalah gaya sebagai fungsi waktu ya, maka kita kaliin aja ini dt-nya jadi ke sini. Kita tukar dt-nya jadi ke sini. Jadi f dt itu sama dengan dp ya. F dt sama dengan dp. Kemudian kalau kita integralkan di kedua ruas, itu jadi integral f dt dengan batas-batas waktunya awalnya adalah 0, kemudian pada waktu tertentu yaitu t, dan kemudian batas-batas untuk integral dp adalah momentum awal p0 dan momentum akhir pt gitu ya. Maka integral f dt itu sama dengan pt min p0 ya. Nah, integral integral f dt ini itu disebut dengan impuls ya. Jadi ini integral f dt itu disebut dengan impuls. Nah, f-nya di sini itu disebut dengan gaya impuls. Sedangkan dt di sini ya itu adalah selang waktu kontak ketika gayanya bekerja. Nah, di sebelah sini, ini kan PT min P0, berarti kan sama dengan delta P, ya nggak? Kan delta itu kan perubahan, artinya momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhirnya PT, kalau kita integralkan ini jadi P ya. Integral dP kan P, kemudian kita masukkan batas-batasnya, PT dan P0, jadinya PT min P0. Nah, PT itu adalah momentum akhir dan P0 itu adalah momentum awal. Jadi, ini adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Jadi, sama dengan delta P. Nah, tadi yang integral f dt itu sudah kita definisikan sebagai impuls I gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ya. Nah, jadi impuls itu adalah besaran yang menyatakan perubahan momentum. Nah, impuls itu merupakan besaran vektor ya. Jadi impuls itu adalah besaran vektor, dia adalah sama dengan perubahan momentum. Kemudian kalau vektor kan berarti dia punya arah ya. Nah, arah dari impuls itu sama dengan arah gaya ya. Nah, kalau kita punya grafik gaya terhadap waktu, maka besarnya impuls itu dapat ditentukan dengan menghitung luas grafik di bawah kurva ya. Karena biasanya gaya itu tidak konstan kan. Nah, biasanya gaya impuls itu dia membentuk sebuah kurva begini. Ada nilai maksimalnya gitu karena gayanya tidak konstan. Nah, impuls kalau ada grafik gaya terhadap waktu, impuls itu bisa dihitung dengan menghitung luas di dalam kurva ini atau di bawah kurva ini ya. Jadi impuls itu sama dengan luas di bawah kurva. Nah, contoh impuls ya diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya pada airbag ya atau kantong udara pada mobil ketika misalkan mobilnya kan tabrakan gitu ya. Ketika si mobil itu tabrakan, biasanya dia mengeluarkan kantong udara supaya apa? Nah, faktor terpenting itu adalah waktu benturannya ya. Waktu benturannya atau waktu yang diperlukan pengemudi atau penumpang untuk diam. Nah, sekarang gini. Ini kan kejadiannya adalah pada orang yang mengalami kecelakaan mobil ya. Dia menabrak tembok, katakanlah begitu. Nah, awalnya si mobilnya itu kan sedang dalam keadaan bergerak. Artinya dia memiliki momentum tertentu kan ya. Kemudian dia menabrak tembok sehingga kecepatannya menjadi 0. Nah, artinya momentumnya juga jadi 0. Artinya apa? Artinya ada perubahan momentum atau ada impuls ya. Nah, ada airbag atau nggak ada airbag atau sabuk pengaman ya atau airbag gitu kantong udara. Ya tetap aja perubahan momentumnya sekian gitu.
Karena tergantung pada kecepatan awal mobil dan kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi ada airbag atau nggak ada airbag, impulsnya ya tetap. Ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah waktunya. Ya. Jadi kan ini impuls itu sama dengan F kali delta T. Nah, yang berubah itu delta T-nya. Ketika dia menggunakan airbag, ya, atau sabuk pengaman, ketika dia menabrak tembok, misalkan begitu ya. Nah, itu waktu kontaknya itu agak jadi lebih lama, ya. Agak jadi lebih lama karena adanya si benda-benda yang tidak keras ini kan, intinya gitu kan, yang tidak keras kan. Kalau keras ya jadinya cepet juga. Nah, jadi delta T-nya membesar. Ketika delta T-nya membesar, maka F-nya relatif mengecil walaupun impulsnya sama tetap aja. Ada airbag nggak ada airbag, impulsnya sekian gitu. Tapi gayanya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena delta T-nya lebih besar. Nah, ini akan mengurangi kemungkinan kematian pada tabrakan mobil ya. Caranya adalah dengan menambah waktu kontaknya. Nah, itu prinsipnya itu sama ya antara sabuk pengaman juga kantong udara. Nah, kantong udara itu dia menambah waktu tumbukan dan menyerap energi dari tubuh pengemudi atau penumpangnya. Jadi nggak tiba-tiba gitu, ya, nggak tiba-tiba. Ketika kita memukul benda yang keras dengan kita memukul bantal, misalkan dengan kecepatan awal yang sama, itu ketika kita memukul benda yang keras terasa lebih sakit. Kenapa? Padahal impulsnya sama kan, dari bergerak menjadi tidak bergerak. Dari bergerak dalam momentum sekian menjadi tidak bergerak atau tidak ada momentum. Tapi ketika kita memukul benda yang keras, terasa lebih sakit. Kenapa? Karena delta T-nya lebih kecil. Ketika kita memukul benda yang keras, gayanya atau energinya disampaikan dalam instan gitu. Si energinya itu diberikan instan, semuanya langsung diberikan gitu. Tapi ketika kita katakanlah memukul bantal gitu ya, si energinya itu sedikit relatif ya, relatif lebih sedikit gitu. Setiap bukan lebih sedikit, energi totalnya bakal sama, tapi lebih lambat gitu. Energinya sedikit-sedikit dikasihinnya, jadinya terasanya tidak terlalu lebih sakit gitu ya. Nah, itu adalah penggunaan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Sama aja ketika seorang petinju gitu ya, petinju ketika dia bertanding, kemudian dia dipukul, maka refleksnya kan dia harus bergerak ke belakang. Nah, kenapa? Ketika dipukul, misalkan ketika kepalanya dipukul gitu ya, dia harus mengikuti gerakan si pukulannya. Kenapa? Supaya si waktu kontaknya itu jadi lebih besar. Ketika waktu kontaknya jadi lebih besar, maka gayanya jadi lebih kecil gitu ya. Nah, mari kita bahas satu contoh ya. Nah, sebuah bola itu bermasa 400 gram, nanti kita rubah menjadi kilogram, yaitu dibagi 1000 ya, jadinya 0,4. Melesat dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul berlawanan dengan arah gerak awal dengan gaya rata-rata 20 Newton. Jadi ada benda bergerak ya dengan massa 400 gram, kemudian kecepatannya 5 meter per sekon, kemudian dia dipukul oleh gaya 20 Newton. Nah, tapi gayanya ini berlawanan dengan arah gerak awal. Jadi nanti bisa kita tulis bahwa gayanya ini adalah min 20. Kenapa min? Karena berlawanan dengan arah gerak bendanya. Nah, jika waktu kontak antara tongkat pemukul dengan benda dengan bola ya adalah 0,2 second, tentukan kecepatan akhir dari bola. Nah, ini kita bisa menggunakan tadi ya, impuls itu sama dengan perubahan momentum ya. Impuls pengertiannya adalah integral dari FDT ya. Perubahan momentum itu artinya adalah momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Integral FDT ya FT ya. Karena kita di sini udah ada F-nya juga kan ya 20. Oke. FT sama dengan momentum akhir kurang momentum awal, jadi MVT dikurangi MV0 ya. F-nya kita masukkan min 20 ya. Min karena dia berlawanan dengan arah kecepatan bola. Kemudian waktu kontaknya tadi adalah 0,2 ya, 0,2. Kemudian masanya kayaknya ini ada yang salah ya. Ini masanya harusnya adalah 0,4 ya, bukan 0,2. Ini harusnya 0,4 nih. Ini harusnya 0,4 dikurang dikali VT ya, dikurang 0,4 dikali 5. Nah,
min 20 kali 0,2 itu adalah min 4 ya. Min 4 Newton second atau min 4 kilogram meter per second. Ini harusnya 0,4 ya. Ini harusnya 0,4 min 2. Nah, ini kalau dipindah ruas min 2 jadi ke sana jadi plus 2. Jadi min 4 dikurang min 4 ditambah 2 itu jadi min 2 ya. Min 2 dibagi. Nah, dibagi harusnya ini dibagi 0,4 ya. Jadi ini harusnya 2 min 2 per 0,4 bukan 0,2 ya. Karena tadi masanya adalah 400 gram ya. 400 gram kan 0,4 kilo. Jadi jawaban betulnya adalah 2 dibagi 0,4 artinya 5 ya. Min 5 meter per sekon. Jadi kecepatan akhirnya adalah min 5 meter per sekon. Tandanya min artinya apa? Tandanya min itu artinya dia berlawanan dengan arah gerak awalnya. Gitu ya. Nah, mari kita bahas contoh yang lain nih. Perkiraan gaya ya, asumsikan gayanya konstan. Yang dikerjakan oleh sabuk pengaman pada pengemudi mobil bermasa ya 80 kg ketika mobil yang semula bergerak dengan kelajuan 25 meter per sekon menabrak benda yang diam. Hingga akhirnya mobil berhenti. Jika waktu gaya kontaknya adalah 0,08, ya ini satu kalimat kayaknya ya. Yang ditanya adalah gayanya. Berapa gayanya ketika ada mobil yang tadinya kecepatannya 25 meter per sekon menabrak benda yang diam. Gaya yang dikerjakan oleh sabuk pengaman pada orang yang masanya 80 kg. Ya. Waktu kontak antara sabuk pengaman dengan orang tersebut adalah 0,08 second. Berapa gayanya gitu ya. Nah, ini kita pakai logika dulu ya, bahwa gayanya itu harusnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena tadinya bendanya bergerak, jadi diam. Artinya kan si gaya ini harusnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, kalau gayanya searah dengan gerak benda, ya bendanya bakal bergerak makin cepat, gitu kan ya. Berarti ini harusnya nilainya negatif. Oke, kita lihat ya, bahwa yang namanya impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ya, I sama dengan delta P. Berarti P akhir atau P2 dikurangi P awal atau P1. Kita masukkan pengertian I itu integral F dt ya. Atau F kali delta T. Nah, berarti sama dengan MV2 dikurang MV1. Karena M-nya sama ya. Di sebelah sini dan sebelah sini sama. Jadi bisa kita keluarkan. Jadi M dalam kurung V2 min V1. Karena di sebelah sini semua sudah diketahui di soalnya udah ada. Kita masukkan nilai delta T-nya adalah 0,08 ya. 0,08 kemudian masanya adalah 80 kg ya. Kemudian V2-nya 0 karena tadinya bergerak menjadi berhenti kan. Ketika tabrakan dia berhenti. Artinya dia menjadi 0. Dikurangi kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 25 ya. Jadi F kali 0,08 sama dengan 80 kali 0 dikurang 25. Jadi min 25 ya. 80 kali min 25 itu adalah min 2000 ya. Min 2000. Jadi F-nya sama dengan min 2000. Min 2000 dibagi dengan 0,08. Jadi hasilnya adalah F sama dengan min 25.000 Newton. Ya, bernilai negatif. Ya, karena tadinya bendanya bergerak menjadi bendanya diam. Itu ya mengenai momentum dan impuls ya. Momentum itu perkalian antara massa dengan kecepatan dari sebuah benda ya. Itu menggambarkan kesulitan kita untuk merubah kecepatan dari benda yang sudah bergerak gitu ya. Kemudian ada juga impuls. Impuls itu integral F kali dt ya, integral F terhadap waktu. Yang mana impuls itu adalah sama dengan perubahan momentumnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai momentum dan impuls pada satu partikel aja gitu ya. Nah, gimana kalau sistemnya itu terdiri dari lebih dari satu partikel ya, atau sistem banyak partikel ya. Nah, tinjau sistem yang terdiri dari n buah partikel ya. Jadi jumlah partikelnya adalah n gitu. Maka momentum total sistem
itu dituliskan sebagai momentum atau penjumlahan momentum dari masing-masing partikel. Jadi P sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Ya, tergantung jumlah partikelnya ada berapa. Nah, supaya lebih mudah ya, supaya lebih sederhana, kita tinjau aja sistem yang partikelnya hanya 2 partikel. Yaitu N sama dengan 2. Nah, jadi ada 2 buah partikel, M1 dan M2 ya. Kemudian pada partikel-partikel ini ada beberapa gaya ya. Yaitu F1, yaitu gaya dari luar terhadap sistem M1 dan M2 ini. Kemudian ada F2, itu juga sama, gaya dari luar terhadap sistem yaitu gaya luarnya bekerja pada M2. Kalau tadi gaya luarnya bekerja pada M1. Kemudian antara mereka sendiri ada gaya, yaitu F12, F21 ya, dan F12. F12 itu berarti gaya pada benda satu. Oh, ini kebalik ya. Kebalik nih, harusnya ini F21, ini F12 harusnya. Ya nggak apa-apa lah. Intinya F12 dan F21 itu gaya antar mereka sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada ini sebenarnya yang salah adalah arahnya aja ya, arah panahnya. Ini harusnya panahnya ke sini, ini harusnya panahnya ke sini. Oke, gaya-gaya yang bekerja pada partikel 1 itu adalah F1 dan F12. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada partikel 2 itu adalah F2 dan F21 ya. Nah, tadi kan kita sudah definisikan bahwa momentum total dari partikel dari sistem banyak partikel itu kan penjumlahan dari momentum masing-masing ya. Jadi hukum 2 Newton ini sebentar. Hukum 2 Newton pada partikel 1 itu adalah dP1 per dt itu sama dengan F1 tambah F12. Ini arah panahnya harusnya ke kiri ya. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai hukum 2 Newton dalam bentuk perubahan momentum, yaitu sama dengan F sama dengan dP dt. Nah, F-nya itu kan pada M1 itu kan ada 2 ya, ada F1 dan F12 ya. Ini F12 arahnya ke kiri nih, ini salah arah ya panahnya. Nah, jadi F1 ditambah F12. Kemudian hukum 2 Newton yang diaplikasikan pada partikel 2 itu adalah dP2 per dt itu sama dengan penjumlahan gayanya, yaitu F2 dan F21 ya. Nah, kalau dijumlah ya, jadi dP dt total pada partikel itu adalah dP1 plus P2 per dt ya. Karena momentum total dari sistem ini adalah penjumlahan dari momentum masing-masing partikel kan. Jadi dP1 tambah P2 per dt. Nah, berarti gayanya dijumlah semua. F1 tambah F12 tambah F2 tambah F21. Nah, tapi perlu diperhatikan antara F12 dengan F21 itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi ya berdasarkan hukum Newton 3 ya. Kalau pasangan gaya aksi reaksi itu besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi kalau dijumlah itu akan saling menghilangkan ya. Jadi gaya F12 dan F21 merupakan pasangan gaya aksi reaksi sehingga dia saling menghilangkan sehingga yang tersisa adalah dP dt itu sama dengan F1 tambah F2. Jadi perubahan momentum dari sistem partikel ini M1 dan M2 itu hanya dipengaruhi oleh dua gaya ini nih, F1 dan F2, tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya F12 ataupun F21. Nah, F1 sama F2 itu kan adalah gaya eksternal ya. Jadi kesimpulannya adalah perubahan momentum yang dialami oleh sebuah sistem itu hanya dipengaruhi oleh gaya-gaya eksternalnya aja ya. Jadi perubahan momentum total dari sistem itu hanya dipengaruhi oleh gaya-gaya luar ya. Gaya-gaya di dalam sistem itu tidak mempengaruhi perubahan momentum. Ya, kita bisa bayangkan ilustrasinya seperti ini. Bayangkan kalau kita memiliki sebuah buku gitu di atas meja. Kemudian kita tidak memberikan gaya apa-apa gitu pada buku tersebut. Nah, buku itu kan terdiri dari atom-atom ya.
Atom-atom atom-atom tersebut kan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya mereka saling memberikan gaya. Kan tidak mungkin ya buku yang diam di atas meja kemudian dia tiba-tiba bergerak sendiri gitu. Karena atom-atom yang ada di dalamnya kan nggak mungkin. Ya, jadi kenapa nggak mungkin? Karena gaya-gaya pada atom apa? Gaya-gaya antar atom yang ada pada buku tersebut itu adalah gaya-gaya internal. Sedangkan gaya-gaya yang yang merubah momentum dari sebuah benda itu adalah gaya eksternal, gaya dari luar dari sistem tersebut. Atau ilustrasi yang lainnya adalah bayangkan ketika kamu ada di dalam mobil gitu ya, ada di dalam mobil kemudian mobil kamu mogok gitu. Kemudian tapi hujan gitu, keadaannya sedang hujan besar gitu. Apakah kamu bisa tapi kan mobilnya harus didorong nih, tapi kamu malas gitu untuk keluar karena hujan gitu kan ya. Jadi kamu memutuskan untuk dorong mobilnya dari dalam. Nah, bisa nggak mobilnya bergerak? Nggak bisa. Padahal ada gaya nggak? Ada gaya internal karena kamu termasuk sistem ya dengan mobilnya gitu. Jadi kamu memberikan gaya pada mobil, mobilnya juga memberikan gaya pada kamu. Apakah mobilnya bergerak kalau didorong dari dalam? Ya nggak bisa ya. Kenapa? Karena masih dalam satu sistem. Sedangkan yang berubah momentum dari benda itu harus dari gaya luar, makanya harus didorong dari luar mobilnya supaya bergerak. Gitu ya. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, kita akan bahas mengenai pusat massa ya. Nah, suatu sistem partikel yang terdiri dari beberapa partikel dengan massa masing-masing, katakanlah ada 3 partikel gitu ya, M1, M2, M3 gitu, dan seterusnya. Enggak sih, enggak 3 partikel, dan seterusnya soalnya. Dari banyak partikel ya, itu berarti momentum total dari sistem, ya, momentum total sistem banyak partikel itu sama dengan momentum penjumlahan momentum dari masing-masing partikel ya. Jadi P system itu sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya sampai Pn gitu ya. Di mana N itu adalah jumlah partikelnya. Nah, P system berarti karena P itu adalah M kali V, jadi M1V1 tambah M2V2 tambah M3V3 dan seterusnya ya. Sampai MnVn. Nah, V itu kan sebenarnya adalah perubahan posisi terhadap waktu ya. Atau perpindahan perubahan posisi terhadap waktu atau DRDT kan ya. Jadi ini bisa kita tulis M1 DR1 DT per DT gitu ya, M2 DR2 DT, nanti M3 DR3 DT dan seterusnya. Hingga MN DRN DT gitu. Nah, karena DDT-nya sama, jadi sama semua. Jadi bisa kita tulis DDT M1R1 tambah M2R2 tambah M3R3 dan seterusnya. Nah, kalau M-nya itu kita jumlahkan, itu adalah massa total dari sistem, ya kan? Ya, ada sistem, jumlah partikelnya adalah N, masing-masing punya massa M1, M2, M3, dan seterusnya. Maka kalau ditanya berapa massa total dari sistem partikel tersebut, ya tinggal dijumlah massa masing-masing gitu kan ya. Jadi bisa kita tulis M sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya. Nah, kalau persamaan ini kita kali dengan M per M ya. Kita kali dengan M per M, jadinya hasilnya adalah P system itu sama dengan, nah, M yang di dalam kurung dicoret dengan yang bawah ini, M ya. Jadinya M dr pusat massa per dt ya. Di mana M itu sama dengan di mana P system itu d RPM per dt itu sama dengan V pusat massa ya. V pusat massa. Jadi P system itu sama dengan momentum total sistem banyak partikel itu sama dengan momentum sebuah partikel bermassa M ya, yang mana M itu adalah jumlah dari massa seluruhan partikel dikali dengan kecepatan pusat massanya ya. Jadi kalau ada ada sebuah sistem banyak partikel bergerak, nah berapa momentum dari total dari semuanya itu bisa kita hitung dengan menjumlah massa semua partikel tersebut dikalikan dengan kecepatan dari pusat massanya. Nah, sedangkan posisi pusat massanya atau RPM-nya itu ya bisa kita hitung dengan membagi ya
M1R1 tambah M2R2 tambah M3R3 dan seterusnya dibagi dengan massa total ya. Karena kita biasanya mendefinisikan posisi itu pada sebuah koordinat ya. Kalau misalkan dia pada dua dimensi, berarti koordinatnya hanya X dan Y aja. Jadi posisinya pada sumbu X bisa kita hitung bahwa X itu sama dengan M1X1 tambah M2X2 tambah M3X3 dan seterusnya ditambah dengan jumlah masanya dan seterusnya gitu ya. M1, M2, M3 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y juga sama, yaitu M1Y1 tambah M2Y2 tambah M3Y3 dan seterusnya dibagi dengan jumlah total dari masanya. Ya. Nah, mari kita bahas sebuah contoh ya. Katakanlah terdapat empat buah partikel pada sumbu koordinat kartesian dengan massa dan posisi ya masing-masing itu massa 1 itu masanya adalah 3 kg, dia ada di posisi 2,4. Massa 2 itu 5 kg, ada di posisi 0,-1 ya. Nah, massa 3 7 kg itu posisinya 250 cm, 230 cm. M4 9 kg posisinya ada di 120 cm dan 350 cm. Ini yang cm dirubah aja jadi meter. Yang 250 jadi 2,5, 230 jadi 2,3, 120 jadi 1,2, dan ini 350 itu jadi 3,5 ya. Tentukan pusat massa dari sistem tersebut ya. Nah, pusat massa kan berarti X-nya dan juga Y-nya ya. Ya udah, kita hitung masing-masing. X-nya dulu. X pusat massa itu sama dengan M1X1 tambah M2X2. Karena ini ada 4 ya, jadi ada 4 juga ini. M3X3 dan M4X4. Dibagi dengan jumlah massa keseluruhan. M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. Massa satunya adalah 3, massa 2-nya 5, massa 3-nya 7, massa 4-nya adalah 9. Kemudian X-nya itu adalah 2, 0, yang 7 itu adalah 2,5 berarti ya. Sedangkan yang 9 itu atau M4 itu adalah 1,2. Jadi tulis di sini 2, 0, 2,5, 1,2. Dibagi dengan jumlah massanya. Jumlah massa total yaitu berapa? 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ya. Jadinya itu adalah 24. Nah, yang atas dikaliin 3 kali 2 6, 5 kali 0 ya 0, 7 kali 2,5 ya 17,5, 9 kali 1,2 itu adalah 10,8. Ini semua dijumlah dibagi dengan 24, dapatlah hasilnya adalah 1,43 meter. Nah, perhatikan ya bahwa dalam operasi seperti ini satuannya juga bisa kita coret nih. Kilogram kan ini semua ada kilogram, sehingga yang kilogram atas dan kilogram yang bawah itu kan bisa dicoret ya. Sehingga yang tersisa tinggal yang meter aja. Penjumlahan meter hasilnya meter juga. Jadi benar kan posisi dalam meter. Nah gitu ya. Jadi posisi X-nya itu adalah pada 1,43 meter. Nah sekarang Y-nya kita hitung dengan cara yang sama. Y-nya kita hitung dengan cara yang sama. Ya, Y pusat massa itu M1Y1 tambah M2Y2 tambah M3Y3 dan seterusnya dibagi dengan jumlah penjumlahan seluruh massanya ya. Nah, kalau yang bagian bawah ini bakal sama dengan yang tadi. Ya, bakal sama-sama 24 hasilnya. Kan massa penjumlahan massa ya. Nah, sekarang Y1-nya itu adalah 4, Y2 itu adalah ini min 1 ya. Y3-nya adalah ini 2,3 dan Y4-nya adalah ini 3,5. Kita masukkan ya dengan masanya masing-masing sehingga dapatlah ini kan bawahnya tadi tetap 24 ya. Sehingga ini 3 kali 4 jadi 12, 5 kali min 1 jadi min 5, 7 kali 2,3 jadi 16,1 dan 9 kali 3,5 jadinya 31,5. Ini dijumlah semua dibagi 24 dan hasilnya adalah 2,28. Jadi pusat massa dari sistem partikel tersebut ada di titik X-nya 1,43 meter dan Y-nya adalah 2,28 meter. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai konservasi momentum. Atau biasanya kalau di SMA dulu disebutnya adalah hukum kekekalan momentum ya.
Nah, eh, tadi kita udah bahas ya bahwa hukum 2 Newton dalam bentuk perubahan momentum itu sama dengan F dp/dt ya. Nah, di mana F ini apa? F ini adalah hanya gaya-gaya luar, hanya gaya-gaya eksternal ya. Nah, jadi gaya-gaya eksternal menyebabkan perubahan momentum terhadap waktu. Nah, kesimpulannya, kalau gaya-gaya eksternalnya adalah nol, kalau tidak ada gaya luar selain dari sistem, itu adalah nol, ya, atau gaya-gaya luarnya adalah nol, maka momentum dari sistem ini berubah. Tidak berubah, sorry. Tidak berubah. Atau dp/dt-nya itu adalah nol. Perubahan momentum terhadap sistemnya adalah nol. Ya, kan F sama dengan dp/dt. Gaya luar menyebabkan perubahan momentum. Kalau tidak ada gaya luar, ya tidak ada perubahan momentum. Tidak ada dp/dt. Dp/dt-nya sama dengan nol. Maka momentumnya itu adalah konstan. Ya, jika kita aplikasikan ini pada masing-masing sumbu ya, pada koordinat kartesian, berarti fx itu sama dengan, jika fx sama dengan 0, maka px-nya adalah konstan. Jika fy sama dengan 0, py-nya adalah konstan. Py sebenarnya gorengan ya. Enggak, bukan gorengan. Karena nggak ada di tukang gorengan. Tapi py juga bukan kerupuk sih. Itu py ya, sorry. Oke, jika fz sama dengan 0, pz juga sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Artinya ini nggak usah tiga-tiganya sama ya. Jadi kadang-kadang ada kondisi di mana fx-nya sama dengan 0, tapi fy dan fz-nya tidak sama dengan 0. Jadi kekekalan momentumnya hanya pada fx aja, misalkan begitu. Atau fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, tapi fz-nya nggak sama dengan 0. Jadi kekekalan momentumnya itu hanya pada sumbu X dan sumbu Y aja gitu. Jadi ini bisa berlaku parsial ya. Seperti itu. Nah, penting juga bagi kita dalam membahas mengenai konservasi momentum ini adalah mengenai yang mana yang namanya sistem ya. Mana yang namanya sistem, mana yang namanya lingkungan gitu. Jadi untuk membedakan mana yang termasuk gaya internal, mana yang termasuk gaya eksternal, kita harus mendefinisikan dulu sistemnya yang mana ya. Ketika kita sudah mendefinisikan sistem, baru kita bisa mengetahui mana yang termasuk gaya internal, mana yang termasuk gaya eksternal. Nanti akan kita bahas ya. Kita bahas dulu satu buah contoh ya. Sebuah peluru bermasa M bergerak dengan kecepatan v. Kemudian bersarang pada sebuah balok bermasa M besar ya. Yang mulanya dalam keadaan diam. Rehat itu diam ya. Di atas lantai yang licin. Nah, di sini ada kata-kata di atas lantai yang licin. Artinya apa? Artinya antara lantai dengan balok ya, antara lantai dengan balok itu tidak ada gaya gesek ya. Yang ditanyakan di soal adalah tentukan kecepatan akhir atau v aksen antara sistem balok dengan peluru ya, dengan catatan bahwa pelurunya ini ada di dalam baloknya ya. Jadi kejadiannya seperti ini. Ini keadaan awalnya ya. Keadaan awalnya ada balok bermasa M, kemudian ini ada peluru. Peluru ditembakkan dengan kecepatan v ya. Kemudian pelurunya mendekat, kemudian pelurunya memasuki balok, akhirnya mereka bergerak bersama-sama. Gitu ya kejadiannya ya. Jadi, nah kejadiannya seperti ini. Nah, akhirnya baloknya yang tadinya diam jadi ikut bergerak bersama-sama dengan peluru. Nah, bergerak bersama-sama dengan peluru artinya kecepatan mereka sama ya. Jadi, kecepatan tadinya kan kecepatannya masing-masing. Kecepatan peluru v, kecepatan balok 0 karena dia diam awalnya. Kemudian setelah bergerak, karena pelurunya bergerak di dalam balok ya, bersama-sama dengan balok, maka kecepatannya jadi sama. Jadi nggak ada aku, nggak ada kamu lagi, adanya kita gitu. Karena mereka bersama. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata bahwa lantainya licin ya. Kalau lantai licin, berarti tidak ada gaya eksternal. Nah, kenapa dikatakan tidak ada gaya eksternal? Karena kita definisikan yang namanya sistemnya adalah antara balok dengan peluru. Lantai tidak termasuk pada sistem. Jadi, kalau ada gaya dari lantai ke balok,
itu gaya eksternal. Kenapa? Karena lantainya tidak termasuk sistem. Tapi kalau kita definisikan dari awal bahwa sistemnya itu adalah peluru, balok, dan lantai, maka gaya itu adalah gaya internal gitu. Nah sekarang dari kejadian ini aja, dari kejadian ini ya. Nah ada gaya nggak nih pada balok dan peluru? Ada gaya nggak? Sebenarnya jawabannya ada. Gayanya apa? Gaya antar balok dengan peluru. Ya, gaya dari peluru ke balok menyebabkan balok bergerak. Gaya dari balok ke peluru menyebabkan peluru berkurang kecepatannya. Artinya apa? Artinya ada gaya. Pada peluru ada gaya, ada pada balok ada gaya. Tapi karena kita definisikan bahwa sistemnya adalah peluru dan balok, maka gaya antar mereka berdua itu adalah gaya internal. Kalau gayanya adalah gaya internal, maka secara keseluruhan sistem itu momentumnya adalah kekal. Berlaku hukum konservasi momentum itu tadi ya. Karena gayanya licin, karena apa? Lantainya licin, maka gaya eksternal pada sumbu X ya, ini ya, hanya pada sumbu X, itu sama dengan 0. Maka momentum sistem pada sumbu X itu adalah konstan. Nah, tapi ya gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan dari awal kita definisikan yang namanya momentum sama dengan konstan itu kan artinya mereka tidak ada perubahan momentum. Momentum awal itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita definisikan sistemnya hanya peluru aja, ada gaya eksternal nggak? Ada gaya eksternal. Gaya eksternal dari mana? Dari balok ke peluru. Berubah nggak momentumnya? Berubah momentumnya. Tadinya bergerak, peluru jadi diam. Atau bukan jadi diam, jadi berkurang kecepatannya. Atau kalau misalkan kita ambil sistemnya balok aja, ketika dia diberi gaya oleh peluru, maka dia berubah momentumnya. Jadi perhatikan ya, kejadian yang sama ketika kita mendefinisikan sistemnya secara berlainan, maka hukum konservasi momentumnya juga ada yang berlaku, ada yang enggak gitu, berlainan juga gitu hasilnya, ya. Gitu ya. Kalau kita ambil satu sistemnya balok aja, maka ada gaya eksternal yaitu gaya dari peluru. Gaya peluru dianggap gaya eksternal, maka momentum dari balok ini berubah, ya. Tapi kalau kita ambil sistemnya adalah peluru dan balok, maka gaya antar mereka berdua itu adalah gaya internal, sehingga momentum total dari keduanya tidak berubah. Tapi kalau kita tinjau satu-satu, peluru berubah, balok juga berubah. Tapi kalau kita tinjau keseluruhan, momentumnya tidak berubah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena gaya lantainya licin, maka sigma fx sama dengan 0. Gaya eksternal ya di sini ya. Maka jumlah gaya eksternalnya sama dengan 0. Maka momentumnya pada sumbu X itu adalah konstan. Artinya, momentum pada sumbu X awal itu sama dengan akhirnya. Ya, momentum awal itu kan ketika baloknya diam dan pelurunya sedang bergerak ya. Dengan kecepatan v. Jadi baloknya punya kecepatan 0 karena tadinya adalah diam. Sedangkan kecepatan dari peluru adalah v. Nah, sedangkan setelah bergerak, mereka bergerak bersama-sama, jadi kecepatannya jadi satu ya. Karena mereka bergeraknya bareng, jadi v aksen. Nah, masanya karena pelurunya masuk ke dalam balok dan mereka bergerak bersama-sama, jadi masanya dijumlah m kecil tambah m besar. Jadi kalau ditanya berapakah kecepatan mereka setelah bergerak bersama-sama, ya v aksen ini ya tinggal dibagi ya. Mv ini dibagi dengan m plus m besar. Jadi v aksen sama dengan m plus m besar kali dengan v peluru awal. Ya, ini tinggal pindah ruas aja ke bawah. Oke, kita bahas satu contoh lagi. Sebenarnya masih ada 3 contoh soal lagi ya. Supaya kita memberi pemahaman yang lebih ya. Dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus yang saling mendekati ya, seperti pada gambar. Jadi V1 itu ke kanan ya, V2 itu ke kiri. Karena V2 itu ke kiri, kita anggap aja misalkan kalau ke kanan itu positif, maka V2 itu negatif ya. Nah, jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan dan V1 aksen
itu kecepatan benda satu setelah tumbukan ya. Dan V2 aksennya itu adalah 5 meter per sekon. Tentukan V1 aksennya ya. Nah, karena ini kita anggap tidak ada gaya gesek antara bola dengan lantai ya. Artinya tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Sistemnya adalah dua bola itu. Artinya berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Karena sistemnya terdiri dari dua benda, maka momentumnya juga dua ya. M1V1 tambah M2V2. Itu bakal sama dengan momentum akhirnya, yaitu M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Kemudian kita masukkan angkanya masing-masing ya. V1 adalah 8, sedangkan V2 ini karena dia ke kiri, kita anggap dia bernilai negatif ya, karena kita pilih yang ke kanan itu positif. Sebenarnya ini bisa dilakukan sebaliknya sih. Dan nanti akan menghasilkan hasil yang sama aja. Bakal konsisten dengan tanda yang kita pilih. Tapi kita pilih yang V1 aja yang positif ya. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Jadi yang 10 ini jadinya adalah min 10 ya. Kemudian M kali V1 aksen. Yang mana V1 aksen itu ditanyakan di soal. Kemudian benda 2 itu jadi bergerak ke kanan dengan laju 5. Ya, karena ke kiri itu negatif dan ke kanan itu positif. Jadi 5 ini bernilai positif. Jadi kali aja 5. Nah, ini kan di semua ruas ada M ya. Ini ada M, ada M, ada M, ada M. M-nya bisa dicoret semua nih. M-nya bisa dicoret semua, sehingga tinggal 8 dikurang 10, itu sama dengan V1 aksen. Tambah 5. 8 dikurang 10 ya min 2 ya. Sama dengan V1 aksen tambah 5. Jadi, V1 aksen itu adalah min 2 dikurang 5, yaitu min 7. Jadi kalau pada kejadian di soal ini, V1 yang tadinya ke kanan, V2 tadinya ke kiri, kemudian mereka tumbukan, V1 jadi ke kiri. Nah, V2 malah jadi ke kanan. Ya, V1 jadi tadinya positif jadi negatif, V2 tadinya negatif jadi positif. Nah, mari kita bahas contoh lain lagi ya. Seorang anak naik skateboard. Skateboard ya. Jadi ada anak naik skateboard, masanya 5 kg. Sedangkan massa anaknya adalah 25 kg. Ya. Nah, anak naik skateboard artinya mereka bergerak bersama-sama. Ya, bergerak bersama-sama. Kemudian tentukan kecepatan skateboard itu pada saat, nah, jadi mereka tadinya bergerak bersama-sama ya, antara si anak itu dengan si skateboardnya. Kemudian anaknya tiba-tiba melompat ke depan. Ya, tiba-tiba anaknya melompat ke depan dengan kelajuan 2 meter per sekon. Kecepatan skateboardnya jadi berapa gitu. Oke, nah karena sistemnya itu adalah antara balok dengan anak ya, kemudian kita anggap tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada mereka, maka hukum kekekalan momentum di situ berlaku atau konservasi momentum itu berlaku. Jadi M anak kali V anak itu sama dengan penjumlahan dari momentum anak dengan momentum skateboard di awal itu sama dengan di akhir setelah terjadinya tumbukan gitu ya. Tumbukan itu adalah peristiwa anaknya melompat, itu kan tumbukan ya. Nah, sebenarnya karena awalnya mereka bergerak bersama-sama, ini sebenarnya bisa dijumlah sih, 25 tambah 5 ya, karena anak dengan skateboardnya ini barengan gitu. Jadi tambah aja sebenarnya 25 tambah 5 kali 5 gitu ya. Ya, walaupun sama aja sih. 25 tambah 5 kan 30 kali 5 ya 150. Ini juga sama. 25 kali 5 125, 5 kali 5 25 ya 150 juga. Nah, sama dengan 25 kali 2 ya. Karena si anaknya itu melompat ke depan dengan kecepatan 2 tambah 5 kali Vs. Kita jumlah 125 tambah 25 sama dengan 50. 25 kali 2 itu 50. Kemudian 5 itu massa skateboardnya ya. Sedangkan yang 25 ini massa anaknya. 5 kali V skateboard setelah anaknya lompat. Nah, 125 tambah 5 tambah 25 itu 150. Itu sama dengan 50 tambah 5 Vs aksen ya. 50-nya kita tukar ke kiri jadi 150 dikurang 50 itu sama dengan 5 Vs aksen.
150 dikurang 50 ya 100 ya. 100 itu sama dengan 5 Vs aksen. Berarti Vs aksennya itu sama dengan 20 ya meter per sekon. Jadi ketika si anaknya melompat, yang tadinya kelajuan anak dengan atau kecepatan anak dengan skateboard itu tadinya 5, kemudian ketika anaknya lompat ke depan, kecepatan skateboardnya jadi bertambah menjadi 20 meter per sekon. Nah, berikutnya gimana kalau kejadiannya itu kebalikannya? Anaknya itu bukan melompat ke depan, tapi melompatnya ke belakang. Nah, ini logikanya, ketika dia melompatnya ke belakang, kecepatan skateboard ke depannya itu lebih besar harusnya ya dari yang ini. Coba kita lihat. Berlaku lagi seperti tadi ya, hukum kekekalan momentum bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Momentum awal kecepatan antara anak dengan skateboard itu sama karena mereka bareng bergeraknya sama-sama 5 ya. Jadi yang anak masanya adalah 25 kali 5, skateboard masanya 5 kali 5 juga. Ya ini sama seperti tadi. Setelah anaknya loncat, ini kecepatannya menjadi min 2 karena dia ke belakang ya. Karena dia ke belakang, dia jadinya min 2 tambah 5 kali Vs aksen. Ini sama dengan tadi. Maka 125 tambah 25. Nah, ini 25 kali min 2 itu kan min 50 ya. Min 50 tambah 5 Vs aksen ya. Jadi 150 sama dengan min 50 tambah 5 Vs aksen. Min 50 kita tukar ke kiri, dia jadi plus ya. Jadi 150 plus 50 sama dengan 5 Vs aksen. Jadi Vs aksennya adalah 40. Jadi lebih besar ya. Ketika si anaknya loncat ke belakang, skateboardnya itu lebih besar ke depan. Ini adalah prinsip kerja dari roket ya. Atau gini, ketika kamu punya balon, kemudian kamu tiup balonnya, kemudian kamu lepas tuh. Kan dipegang ujungnya ya, si lubangnya itu kamu pegang, kamu tutup gitu, kemudian kamu lepas, itu tiba-tiba balonnya kan bergerak ke depan ya. Nah, kenapa baloknya bergerak ke balon ya? Kenapa balonnya bergerak ke depan? Itu karena ada udara yang bergerak ke belakang. Nah, jadi awalnya momentumnya itu adalah 0. Ya, momentum awal sistemnya adalah antara udara dengan balon. Balon dengan udara sistemnya ada berdua itu aja. Balon dengan udara ketika kita pegang itu momentumnya 0. Kemudian kita lepas balonnya, kan ada udara bergerak ke belakang ya. Artinya udaranya jadi punya momentum min. Nah, karena tidak ada gaya eksternal, kita anggap seperti itu, tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja pada balon dan udara, maka supaya momentumnya tetap 0, balonnya harus punya momentum positif. Jadi dia bergeraknya ke depan. Nah, jadi sebelum dilepas balonnya momentumnya 0, setelah dilepas balonnya bergerak, udaranya bergerak tapi berlainan arah sehingga kalau dijumlah juga tetap 0 gitu. Ya. Jadi ketika udaranya bergerak ke belakang, balonnya bergerak ke depan. Itu sama aja. Prinsip roket juga seperti itu. Nah, berikutnya ini ada satu contoh soal lagi, tapi dia di 2 dimensi ya. Kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum pada 2 dimensi ya. Jadi sebuah benda bermasa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V1 itu adalah 4i meter per sekon. Jadi dia hanya bergerak di sumbu X aja ya. Dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi 4i meter per sekon. Nah, kemudian ada benda kedua, masanya adalah 0,8 kg, bergerak dengan kecepatan, nah ini dia bergeraknya di 2 arah, yaitu min 4i plus 3j. Ya, artinya di sumbu X-nya adalah min 4, dan di sumbu Y-nya adalah 3. Nah, bisa kita perhatikan ya, gerakan antara benda 1 dan benda 2 di sumbu X itu berlawanan arah. Lihat yang I-nya. Yang V1 4 plus 4 ya. Yang V2-nya itu adalah min 4. Jadi berlawanan arah tuh. Tapi kalau yang benda 2 selain bergerak di sumbu X, dia juga bergerak di sumbu Y positif ya. Jika setelah tumbukan, benda pertama itu kecepatannya menjadi min 2i plus 1j meter per sekon. Nah, tentukan kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Nah, pertama berdoa dulu ya, biar tenang ngerjain soalnya. Oke. Pertama kita lakukan adalah tentukan dulu momentum dari masing-masing benda ya. Momentum benda pertama
Itu sebelum temukan ya. P1 berarti kan M1 kali V1. Jadi 0,5 kali 4 ya. Itu jadinya adalah 2 kg meter per sekon. Kemudian momentum benda kedua setelah temukan 4i, bentar-bentar. Ini dari mana ya? Oh ya, ini kecepatan. Oh, ini masih momentum benda pertama ya. Momentum benda pertama sebelum tumbukan, yaitu masanya 0,5 dikali dengan kecepatannya adalah 4. Kemudian momentum benda pertama setelah tumbukan ya, masanya 0,5 dikali kecepatannya ini nih, min 2i plus 1j. Jadi momentum benda pertama setelah tumbukan 0,5 kali min 2i plus 1j. Jadinya 0,5 kali 2 itu adalah min 1, 0,5 kali 1 adalah 0,5 ya. Jadi min I ya, di sini jadi min I 0,5J. Jadi ada perubahan momentum ya pada benda satu. Tadinya 2 kg meter per sekon aja menjadi min I plus 0,5 J ya. Oke, itu untuk benda yang pertama. Sekarang benda yang kedua. Nah, momentum benda kedua sebelum temukan itu adalah M2V2 ya. M2V2. Jadi masanya adalah 0,8. Sebelum temukan kecepatannya adalah min 4i plus 3j. Jadinya ini tinggal dikali. 0,8 kali 4 adalah min 3,2i. 0,8 kali 3 itu adalah plus 2,4j ya. Ini adalah momentum dari benda kedua sebelum temukan. Min 3,2i plus 2,4j. Nah, sedangkan momentum setelah tumbukannya belum tahu karena kita nggak tahu kecepatan benda kedua setelah tumbukan ya. Kan justru itu yang ditanyain di soal gitu ya. Nah, kita mengasumsikan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Artinya momentum dari sistem itu adalah kekal. Jadi P1 tambah P2 itu sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Yang pakai aksen itu artinya setelah tumbukan ya. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang tadi. P1 momentum sebelum tumbukan dari benda 1 itu adalah 2i. Sedangkan momentum benda 2 sebelum tumbukan yang ini ya, min 3,2i plus 2,4j. Nah, sama dengan momentum benda 1 sebelum tumbukan tadi sudah dihitung, min i plus 0,5j ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan kita belum tahu karena nggak tahu kecepatannya berapa. Jadi tulis aja P2 aksen. Dan dari sini kita bisa ngitung P2 aksennya berapa ya. Nah, ini kita jumlahkan 2i plus tambah min 3,2i. Jadi kayak 2 dikurang 3,2 ya. Jadi yang dijumlah hanya yang satuannya sama kan? Yang i dengan yang i, yang j dengan yang j gitu kan ya. Jadi ini 2 dikurang 3,2i jadinya adalah min 1,2i ya. Plus 2,4j sama dengan, nah ini tetap ditulis lagi min i ditambah 0,5j. Tambah P2. Nah, kalau pengen tahu P2 berarti yang min I tambah 0,5J kita tukar ke kiri. Jadi tandanya jadi berlainan. Yang min jadi plus, yang plus jadi min. Ini min I pindah ke kanan jadi plus I ya, plus 1I gitu. Ini yang 0,5J pindah ke, tadi bukan pindah ke kanan, pindah ke kiri ya. Pindah ke kiri ini 0,5J jadi min 0,5J. Jadinya min 1,2i. Jadi ini pindah ke kiri tadi jadi plus ya. Min 1,2i plus 1i tambah ini 2,4j. Ini 0,5j pindah ke kiri jadi min. Jadi 2,4j min 0,5j. Ya, sama dengan P2. Min 1,2 ditambah 1 itu kan jadinya min 0,2 ya. Min 0,2i. Sedangkan 2,4 dikurang 0,5 itu adalah 1,9J. Jadi momentum benda 2 itu adalah setelah tumbukan ya, atau P2 aksen, itu adalah min 0,2I ditambah 1,9J. Nah, momentumnya kita udah tahu. Sekarang kita menghitung massa ya. Nah, karena momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatan, jadi
kita mencari kecepatan kan ya? Kita mencari kecepatan. Jadi kecepatannya itu adalah momentum dibagi dengan massa aja. Jadi momentumnya tadi udah dapat adalah min 0,2 I plus 1,9 J, sedangkan massanya adalah 0,8. Ya, ini tinggal dibagi masing-masing. 0,2 I dibagi 0,8, 1,9 J dibagi 0,8. Min 0,2 dibagi 0,8 jadinya min 0,25. 1,9 dibagi 0,8 jadinya plus 2,375. Jadi jawabannya kecepatan benda 2 setelah tumbukan itu adalah min 0,25 I ditambah 2,375 J. Gitu ya. Itu adalah hukum kekekalan momentum atau konservasi momentum diaplikasikan pada tumbukan pada dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nanti kalau misalkan 3 dimensi, ya pada prinsipnya sama aja ya. Jadi prinsipnya sama aja, pengerjaannya sama. Ya, demikian pembahasan untuk video kali ini mengenai pengertian momentum, pengertian impuls, dan juga syarat dari hukum konservasi momentum. Semoga dapat dipahami. Silakan tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.